Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Josu. It's me again, Joko. So, pada video kali ini kita akan membahas chapter 5 dengan judul Everybody is always in the middle of something. Semua orang selalu berada di tengah sesuatu. Nah, pada chapter ini akan diberikan sebuah gambar tentang aktivitas yang dilakukan oleh beberapa orang yang ingin memberitahu kepada kita bahwa beberapa orang tersebut sedang melakukan sesuatu. Jadi sehingga pada chapter kali ini we will learn to communicate activities in progress at the time of speaking, at one point of time in the past and at one point of time in the future. Jadi untuk mengkomunikasikan aktivitas yang sedang berlangsung pada saat berbicara, saat ini juga ya perlu kalian garis bawahi. Saat ini juga, kemudian saat tertentu di masa lampau, in the past, itu masa lampau, dan saat tertentu di masa depan, in the future. Dengan tujuan to share the informations with others, untuk berbagi informasi kepada yang lain, and to give an explanations, dan untuk memberikan penjelasan. Oke, kita langsung ke materinya saja. So, di sini sudah saya siapkan contoh dari buku paket kelas 9. Kalian bisa amati sendiri. Oke, kalian dengarkan dengan baik dan setelah itu kalian bisa menirukan membaca teks ini ya. Udin is very busy with his homework. When I told him to go to the shop, he said he was finishing his homework. Now he is still doing his homework. Will he still be working on his homework when everybody is ready to go to bed? Kalian perhatikan beberapa kosakata yang dicetak tebal. Di situ ada kata was finishing, kemudian is doing, dan will working. Seharusnya itu be diikutkan ya, will be working. Ketiga kata ini menunjukkan bahwa aktivitas itu sedang dilakukan. Was finishing itu adalah sedang menyelesaikan, karena to be-nya was, maka ini adalah bentuk lampau. Kemudian is doing dengan to be-nya adalah is, itu berarti bentuk sekarang. Dan will be working itu adalah bentuk masa depan. Di teks ini kita disuguhkan dengan 3 bentuk be yang ditambah dengan verb ing. Jadi ada 3 waktu di sini ya. Contoh selanjutnya lagi yaitu I have to see the principal to show her our scout program, but I don't know when I will have a chance to meet her. I went to her office during the morning break yesterday, but she was not there. She was having a meeting. Now she is having a meeting again. I'm afraid she will be having a meeting again during the morning break tomorrow. Di teks ini juga disediakan 3 bentuk dari kegiatan yang sedang berlangsung. Yang pertama adalah she was having a meeting. Kemarin dia sedang melakukan pertemuan. Kemudian bentuk keduanya adalah now she is having a meeting. Sekarang dia sedang mengadakan pertemuan. Dan bentuk yang ketiga adalah I'm afraid she will be having a meeting. Saya takut atau saya rasa dia akan sedang mengadakan pertemuan lagi during the morning break tomorrow, selama istirahat pagi besok. Nah, semuanya dalam keadaan sedang berlangsung atau sedang mengadakan meeting. Berarti dari sini kita belajar tentang continuous tense ya. Continuous tense itu adalah ketika kita ingin mengucapkan kalimat-kalimat, kita menggunakan aturan ini, yaitu aturan kalimat untuk menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung ya, atau in progress, sedang berlangsung. Baik itu di masa sekarang, di masa lampau ataupun di masa depan. Berarti ada present continuous tense, ada past continuous tense, dan ada future continuous tense. Saat belajar 3 tenses ini, perhatikan 2 hal. Anggap saja kita ada rumus dalam kalimat, yaitu ada subjek, ada verb, kata kerjanya, objek, dan adverb of time. Yang perlu kita perhatikan pertama adalah kata kerjanya. Kata kerja yang akan kita gunakan untuk menyatakan continuous tense. Dan yang kedua, kita perhatikan adverb of time-nya, atau kata keterangan waktu yang digunakan dalam mendampingi masing-masing tenses yang akan kita pelajari di video ini. Kita langsung saja menuju ke yang pertama, bentuk kata kerjanya. Bentuk kata kerja yang kita gunakan adalah frase yang berupa be plus verb ing. Ini adalah frase kata kerja yang digunakan.
Masing-masing waktu berbeda. Kalau untuk present menggunakan be-nya adalah am, is, dan are. Tergantung subjeknya. Kalau I menggunakan I am, kemudian is itu he, she, it, dan are menggunakan you, they, sama we. Kemudian ditambah dengan verb ing. Kemudian untuk waktu lampau atau past continuous tense itu to be-nya menjadi was atau were. Was itu untuk I, he, she, it, dan were itu digunakan oleh they, we, dan you. Kemudian ditambah dengan verb ing. Dan untuk future-nya atau future continuous tense untuk masa depannya menggunakan kata will be plus verb ing. Semua subjek kita menggunakan kata will be plus verb ing. Contoh, untuk present kita buat kalimat yang simple saja. Untuk perbedaan ketiga tenses kali ini, yang pertama adalah I am having lunch untuk present continuous tense. Saya sedang makan siang. Kemudian untuk past, I was having lunch. Kemarin saya sedang makan siang. Dan untuk future-nya, I will be having lunch. Saya akan sedang makan siang. Semuanya diartikan sedang. Untuk yang kedua, yaitu keterangan waktu yang digunakan. Dalam present, di sini saya tandai dengan warna merah. She is studying right now. Saat ini juga atau sekarang. Kemudian untuk past, she was studying when I called her yesterday. Dia sedang belajar ketika saya menelponnya kemarin. Apakah boleh kita menggunakan kata yesterday saja? Kalau kita menggunakan kata yesterday, kemarin saja, tanpa ada kata when I called her, itu berarti dalam bentuk simple past. Jadi kalimatnya she studied yesterday. Nah, when I called her yesterday ini digunakan sebagai patokan. Jika di bahasa Indonesia kan kita mengatakannya seperti ini. Dia kemarin sedang belajar ketika saya menelponnya. Jadi ketika saya menelponnya kemarin, dia sedang belajar. Paham ya? Kemudian untuk yang future, contohnya adalah I will be studying at 3 tomorrow, so I can't go out with you. Saya akan sedang belajar jam 3 besok. Jadi saya tidak bisa pergi keluar dengan kamu. At 3 itu adalah poin tertentu di masa depan. Jadi ketika jam 3 besok itu saya akan sedang belajar. Jadi posisinya jam 3 saya masih sedang belajar. Mungkin les kah atau sesuatu ya. Nah, kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Kita bahas satu persatu contoh yang ada di sini. Di present continuous tense, kata keterangan waktunya kita bisa menggunakan right now, now, at the moment, at present. Right now sama now artinya sekarang, at the moment pada saat ini, dengan at present juga pada saat ini. At the moment dan at present bermakna pada saat ini. Right, contohnya adalah right now I'm having dinner. Sekarang saya sedang makan malam. Atau right now-nya ditaruh di belakang. I'm having dinner right now. Saya sedang makan malam sekarang. Kita juga bisa menggunakan present continuous tense ketika ada kata look. Lihatlah, that person is playing a guitar skillfully. Orang itu sedang memainkan gitar dengan baik. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata seperti look atau listen. Untuk past, ada contoh she was studying when I called her yesterday. Past continuous tense ditandai dengan satu kejadian yang terjadi ketika kejadian yang lain sedang berlangsung di masa lalu. Atau satu kejadian terjadi di tengah-tengah saat kejadian lain sedang berlangsung. Di sini kejadian yang terjadi adalah when I called her, ketika saya menelponnya kemarin. Di tengah-tengah kejadian yang sedang berlangsung. Nah, ketika saya menelpon, kejadian yang sedang berlangsung adalah dia sedang belajar. Seperti itu memahami past continuous tense. Atau kalimat ini bisa bermakna I called her yesterday when she was studying. Bisa dibalik seperti itu, tetapi kalimat utamanya bukan past continuous tetapi past tense, simple past tense. I called her yesterday when she was studying. Saya menelponnya kemarin ketika dia sedang belajar. Contoh lain dalam past continuous tense adalah my sister was reading a book when I watched TV last night. She was very angry because I turned up the volume. Di sini kalimat utamanya adalah past continuous tense. My sister was reading a book. Kemudian ditambah dengan klausanya
sebagai keterangan waktunya. When I watched TV last night. Jadi ketika saya nonton TV tadi malam, kakak saya sedang membaca buku. Di sini juga ditandai dengan kalimat-kalimat setelahnya yang menunjukkan bahwa kejadian itu terjadi di masa lampau, yaitu kata she was very angry. Was itu menunjukkan masa lampau. Because I turned up itu juga dalam masa lampau. Sekarang kita ke future continuous tense. Contoh kalimatnya adalah I will be studying at 3 tomorrow, so I can't go out with you. Yang saya tandai merah itu berarti menunjukkan kata keterangan waktu. Future continuous tense bisa berupa rencana ataupun prediksi ya tentang aktivitas yang akan sedang berlangsung di waktu tertentu di masa depan. Di sini jam 3 besok adalah waktu tentu yang ditunjuk. Jadi pada jam 3 besok aku pasti sedang belajar. Contoh yang lain dari future continuous tense adalah I'm sure when we have a meeting at 7 tomorrow, she will be watching TV. Atau kalimat ini bisa dibalik, she will be watching TV when we have a meeting at 7 tomorrow. Dia akan sedang nonton TV ketika kita ada meeting atau pertemuan jam 7 besok. Jam 7 besok. Jadi ada waktu tertentu atau ada aktivitas tertentu ketika aktivitas yang lain sedang berlangsung. Ini adalah contoh teks yang di dalamnya ada 3 tenses sekaligus. It's 4 o'clock now and look, the gorengan street vendor is passing in front of my house. At exactly the same time yesterday, he was also passing in front of my house. I'm sure tomorrow afternoon at 4, he will also be passing in front of my house. He is very consistent. Di sini ada kata the gorengan street vendor is passing in front of my house. Ditandai dengan kata look. Itu untuk present continuous tense. Kemudian untuk past continuous tense itu ada kalimat at exactly the same time yesterday, berarti exactly the same time pada jam yang sama yaitu jam 4. He was also passing in front of my house. Kemarin jam 4 dia juga sedang lewat di depan rumah saya jam 4. Kemudian untuk yang future continuous tense, I'm sure tomorrow afternoon, besok siang at 4 jam 4 juga he will also be passing. Dia juga akan sedang lewat in front of my house, di depan rumah saya. Jadi di sini sudah ada 3 continuous tense yang sedang digunakan. Contoh teks lain yaitu the road workers have been working night and day to make the roads ready for the holiday season. It's midnight and they are still working. Yesterday, when I went home from work, they were working. I'm sure tomorrow morning, when I go to work, they will still be working. They are still working menunjukkan present continuous tense. Pada saat ini sang pembicara ngomongnya adalah it's midnight, berarti saat tengah malam saat ini. Kemarin ketika saya pulang dari kerja, saya melihat mereka sedang bekerja. They were working. Dan saya yakin besok pagi ketika saya berangkat bekerja, saya akan melihat mereka akan sedang bekerja. Seperti itu ya. Contoh dari past continuous tense, present continuous tense, dan future continuous tense. Kemudian kalian bisa buka halaman 104 untuk exercise kalian, latihan kalian. Di situ ada contohnya. Untuk nomor pertama, can you come and help me to lift the table? I'm sorry I can't. I fry bananas. Di situ kata kerja yang diberi tanda kurung harus kita ubah dalam bentuk continuous tense. Kita pilih present continuous tense, past continuous tense, atau future continuous tense. Contohnya adalah can you come and help me to lift the table? I'm sorry I can't. I'm frying bananas. Kemudian nomor 2, look, the children are very happy outside. They play football in the rain. Kira-kira play itu jadi present, past, atau future? Silakan kalian tentukan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat halaman 104. Ada beberapa nomor yang harus kalian ubah kata kerjanya. Itu saja video kali ini tentang 3 tenses yang kita pelajari. Semoga video ini membantu kalian dalam belajar bahasa Inggris. Tips dari saya, ketika kalian ingin menguasai tenses dalam belajar grammar supaya speaking kalian bagus, cara belajarnya yaitu dengan mempelajari jenis-jenis tenses dari 3 waktu.
Contohnya jenis tensesnya adalah simple, kita pelajari dari 3 waktu, yaitu present simple, past simple, dan future simple. Jika itu continuous tense atau tenses yang menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung, kita juga pelajari dari 3 waktu, present continuous, past continuous, dan future continuous. Begitu ya, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you and have a nice day.